Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudakkiran bidzalik a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Apa kabar Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Berbahagia sekali di pagi yang cukup cerah ya ini. Cukup cerah, Masya Allah. Mendung. Oh mendung ya, di luar mendung, di dalam cerah. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan putra putri, cucu, cicit, keturunan kita solih dan solihah. Allah mudahkan segala urusan kita dan diberikan jalan keluar dari segala permasalahan yang kita hadapi. Dan yang paling utama, manakala Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita, semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus karena masa ini mungkin masa peralihan, banyak saudara-saudara kita, jamaah kita, termasuk jamaah di sini, banyak sekali yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa dihadirkannya penyakit dalam kehidupan. Ada yang batuk-batuk, ya kan Bu ya? Apa? Ada lagi kan? Apa Bu? Pusing, apa lagi? Banyak ya, banyak sekali. Bahkan ternyata Omikron masih ada Pak Haji ya, Ustaz ya. Masya Allah, Omikron masih ada ternyata di mana-mana. Dan penyakit ini adalah bagian dari penyeimbang dunia kan Pak ya. Kalau tidak ada penyakit terus dunia sehat semua gimana? Dokter gak laku. Dokter gak laku Pak, betul Pak ya. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di akhir-akhir ini, di pekan-pekan ini, banyak sekali musibah yang melibatkan banyak orang Pak. Di Kanjuruhan 135 ya. Terus kemudian di Korea 130 sekian ya Pak ya. Terus kemudian di India kemarin yang roboh ratusan Pak. Masya Allah gitu ya. Ada banyak sekali musibah, belum lagi yang terkena musibah-musibah semacam banjir dan lain sebagainya. Allah manakala memberikan segala sesuatu kecukupan kepada kita, maka akan jadi berkah Pak. Air datang cukup jadi berkah. Tapi air datang, hujan datang melebihi dari kecukupan jadi musibah ya Pak ya. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah agar senantiasa dicukupkan. Kalau anak-anak pandai nih nyanyi nih, jadi ya Allahu kafi, gimana deh? Allahu kafi Rabbuna kafi qasadna kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Subhanallah. Ini dua kita dapat Pak, nyanyinya dapat, indahnya dapat, juga sekaligus berdoa. Coba, ini luar biasanya ini umat Islam, hebat luar biasa ya. Hanya sekali lagi.
istri ya. Kelihatannya ini bapak-bapak kurang nyanyi nih. Karena yang biasa berdoa ibu ya. Kalau bapak kan yang cari nafkah aja ya. Tapi tidak apa-apa ya Pak ya, kan sinergi ya. Biar kita dengar ya Pak ya, suara istri kita. Bapak kan baru tahu tuh kalau istrinya bisa nyanyi. Nah, kan Pak ya. Nah ternyata istri luar biasa suaranya nih ya. Kita dengarkan sekali lagi. Ayo Bu, 1, 2, 3 kenceng dikit Bu, nanti kita maknai. 1, 2, 3 ya Bu. Allahu kafi rabbuna kafi qasadna kafi likulli kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Nikmat Bu, Pak, Bapak pagi-pagi bangun tidur bilus-bilus Allah tanpa meninggalkan sedikit pun rasa sakit. Jadikan penyakit yang diderita sebagai kafarah, penggugur segala dosa-dosa kami dengan Engkau melimpahkan kesabaran dan keikhlasan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabil khusus untuk keluarga kita yang sudah menghadap Allah terlebih dahulu. Keluarga kita, saudara kita, ayah kita, ibu kita, siapapun di antara keluarga kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya. Sifat terhebat di antara makhluk Allah yang disebut manusia, dari mulai Nabi Adam sampai kelak di akhir hayat, di akhir kiamat, sempurnanya sifat-sifat itu sudah Allah titipkan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesabaran ada pada Nabi Lut, ada pada Nabi Nuh, ada pada Nabi Ayub. Tapi ternyata kesabaran itu kalah dengan kesabarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketampanan itu ada pada diri Yusuf, tapi tidak ada yang bisa melebihi tampannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amanahnya semua Nabi dan Rasul itu memiliki sifat amanah, tapi tidak ada yang seamanah Rasulullah. Pribadi yang luar biasa ini dititipkan hanya kepada orang pilihan. Kalau kita masih ingin mencari idola-idola selain Rasulullah, berarti hati kita harus ditanya, Pak. Anak-anak saat ini lebih banyak mengidolakan bukan kepada para nabi, bukan kepada para rasul, bukan kepada kiai dan ulama, lebih banyak kepada artis-artis, youtuber atau artis Korea mungkin saat ini ya Bu ya. Nah, Ibu sendiri tahu ya Bu. Alhamdulillah. Tidak ada Pak, sehebat apapun manusia yang sesempurna Rasulullah. Nah lalu Allah perintahkan kepada kita melalui Al-Quran, Rasul yang mengatakan begini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum innallaha kana ghafuran rahima. Qul katakan, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, kata Rasul, fattabi'uni, ikuti saja apa yang kucontohkan, ikuti saja apa yang kuperintahkan, kata Rasul. Yuhibbukumullah, maka pasti Allah akan mencintai kalian. Tidak terputus hanya sampai Allah mencintai, Pak, tapi ternyata Allah masih menyiapkan pahala yang luar biasa. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan pasti kalian diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi kalau demikian kita masih mau mencontoh siapa lagi? Sudah jelas polanya, sudah jelas perilaku pribadinya Rasulullah itu adalah
Yang termulia, tidak ada yang termulia lagi dari Rasulullah. Uswah hasanah. Karena semua perilaku Rasulullah jadi teladan, jadi contoh, Pak. Tidak ada sedikit pun yang tidak baik. Semuanya baik, tak ada sedikit pun. Kenapa? Karena Allah menjaga Rasulullah itu agar betul-betul menjadi contoh. Tidak ada salah di diri Rasulullah, Pak. Bahkan luar biasanya lagi, Nabi SAW satu-satunya manusia yang dihindarkan, dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat dan jelek. Tidak ada. Dijaga, maka kita tahu dengan sifatnya maksumnya Rasulullah, tidak pernah ada dosa yang dilakukan Rasul. Artinya ini sudah sangat-sangat mulia, Pak. Nabi Adam, Nabi, Pak, tapi ternyata beliau melakukan kesalahan, betul? Semua Nabi dan Rasul. Apalagi kita, Pak, Nabi bukan, Rasul bukan, ulama juga bukan, ya Pak ya. Apalagi Pak? Ya bukan siapa-siapa. Maka kalau demikian, yuk Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita identifikasi apa sesungguhnya pribadi-pribadi Rasul yang pantas dan harus kita contoh itu. Kalau bisa seluruhnya kita contoh. Sampai-sampai ibu bapak jamaah rahimakumullah, mungkin di beberapa pertemuan yang lalu ada kata saya lupa, mohon izin, mohon maaf. Dalam kehidupan Rasulullah selama 63 tahun, 64 tahun kurang lebih, semuanya tidak pernah ada cedera sedikit pun dalam kehidupan Rasul. Coba kita bayangkan, 64 tahun itu berarti perjalanannya cukup panjang kan Pak? Rasul itu manusia biasa. Maka di surah Al-Kahfi ayat terakhir Rasul mengatakan, gimana Bapak Ibu? Biasanya kan ini malam Jumat baca Al-Kahfi ya. Gimana yang ayat 110 itu Bapak Ibu? Nah seperti itu ya. Ya, gimana? Ya kan? Rasul kan menyampaikan begini kata Rasul, "Qul ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Kata Rasul kan gitu. Qul, katakan Muhammad bahwa kau itu tidak ada bedanya manusia biasa. Kamu minum, kamu makan, kamu mandi, kamu beristri, kamu punya anak. Kan begitu Pak? Sama dengan manusia biasa. Yang membedakan Nabi dengan kita adalah yuha, Rasul yang menerima wahyu Pak. Dan wahyunya Rasulullah tidak pernah akan terjadi lagi sampai hari kiamat Pak. Sempurna sudah wahyu kepada Rasulullah. Sempurna mukjizat yang diturunkan Allah sepanjang bumi ini ada, selesai di Rasulullah. Karena Rasulullah khatamin nabiyyi wal mursalin, penutup semua nabi dan rasul. Jadi kalau ada saudara kita saat ini yang mengatakan sembuh dari penyakit, mukjizat, ngaco Pak. Tidak ada mukjizat lagi Pak setelah Al-Quran Pak. Maka Al-Quran ini satu-satunya mukjizat sepanjang zaman Pak. Tidak akan pernah lekang oleh waktu, tidak pernah akan hancur oleh zaman. Tetap abadi Pak sampai hari kiamat. Al-Quran tidak akan pernah berubah makna, tidak akan pernah berubah arti. Karena Al-Quran merupakan mukjizat di atas mukjizat yang merupakan perilaku Rasulullah, semuanya ada di dalam Al-Quran. Masya Allah. Maka Rasulullah itu boleh dibilang Al-Quran yang hidup Bapak. Masalahnya sekarang kita sudah tidak bisa mencontoh melihat Rasul. Rasul sudah tidak ada. Jadi dari mana kita melihat? Dari betul sekali. Rasul mengingatkan kepada kita, taraktu fikum amrayni lan tudillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati Rasul. Telah kutinggalkan kata Rasul dua perkara. Jika kalian tetap berpegang teguh kepada kedua perkara ini, lan tudillu, kalian tidak akan pernah tersesat. Apa yang dua? Al-Quran dan hadis. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin melihat apakah yang perilaku yang hari-hari kita lakukan itu sudah tepat dengan contoh Rasul, maka tanyakan kepada Al-Quran dan hadis. Jika ada di Quran dan hadis, berarti itu sudah benar.
Begitu ibu bapak yang rahimakumullah. Masya Allah. Nah, maka sekali lagi, ibu, kalau dalam kehidupan Rasulullah, manakala Rasul sudah memasuki 25 tahun, Rasul sudah berkeluarga kan? Artinya keluarga pun diatur dalam agama Islam. Bahkan sekali lagi Bapak, hebatnya agama Islam dibanding dengan agama-agama lain, maka pantas kalau Allah mengatakan telah kuridhoi Islam sebagai agama. Ini penutup wahyu Allah di surah Al-Maidah ayat 3. Ya Bu ya? Gimana Bu ayatnya? Ya, masih seperti kemarin Bapak ya. Alhamdulillah. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini kata Allah, telah kusempurnakan nikmatku untukmu Muhammad dan seluruh umat di muka bumi. Wabil khusus untuk Rasulullah saat itu. Wa raditu lakumul Islam dina, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama yang terbaik di antara agama-agama yang lain. Karena tidak ada lagi agama samawi yang diturunkan yang menyempurnakan agama Islam. Gitu. Maka berbahagialah kita sudah menjadi bagian dari apa yang dicintai, apa yang dijadikan kehidupan Rasul hari-hari, yakni sebagai umat Islam. Maka perintahnya lagi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Gitu ya Pak ya. Ini kalau bapak-bapak hari-hari mendengar kalimat ini, setiap hari Jumat ya Pak. Wala tamutunna, janganlah kita meninggal kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Karena Islam adalah satu-satu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, mari kita lihat Pak. Agama Islam betapa dahsyatnya mengatur semua apa dalam kehidupan kita. Duduk diatur dalam agama Islam, betul nggak Pak? Ya kan Pak? Sampai duduk dijadikan salah satu rukun sholat Pak. Duduk dalam sholat ada berapa Bapak Ibu masih ingat? Alhamdulillah sudah lupa ya, makanya saya diundang lagi. Loh, ya kan Pak? Dulu kan kita pernah bahas ya. Duduk dalam sholat itu ada berapa Pak? Ada yang masih ingat Ibu? Ada 2, alhamdulillah sudah berkurang ya. Ada berapa Pak? Silakan. Tadi Pak Haji ada 2 jawabannya. Ada 3, alhamdulillah. Ada berapa lagi? Mungkin masih mau nambah, boleh? Masya Allah. Ibu saya mengingatkan, duduk dalam sholat ada 4. Ada 4 Pak. Yang pertama duduk iftirash. Yang kedua duduk tawarruk. Yang ketiga duduk istirahah. Yang keempat duduk iqra'. Ayo satu-satu diusulkan. 1. Nah, iftirash. Yang kedua tawarruk. Yang ketiga istirahah. 4. Ibu-ibu gak ada yang mendengar. Soalnya Bapak nyatet langsung gitu kan ya Pak ya. Jadi ingatnya bukan ingat karena di sini tapi di sini. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Gitu ya. Duduk saja ada aturannya Bapak Ibu coba. Ini hebatnya agama Islam. Berbeda mana duduk ketika tadi ya, ketika sholat. Berbeda duduk ketika kita berhadapan dengan orang tua. Berbeda duduk ketika berhadapan dengan teman sejawat. Diatur Pak luar biasanya. Sampai-sampai dalam hadis Pak diperkuat Pak, maaf ini, jika seseorang itu duduk yang berbeda derajatnya, sebaiknya yang memiliki derajat tertinggi itu diposisikan lebih tinggi meskipun hanya 1 senti Pak. Itu luar biasanya. Maka kenapa ini ditinggikan sedikit Pak? Ini loh. Berapa senti Pak? Karena imam itu lebih tinggi derajatnya, ditinggikan sedikit. Betul tidak Pak? Nah, kalau besok ini 2024 lebih tinggi lagi ya? Ya, betul ya. Masya Allah, luar biasa. Betul Pak. Ini saking apa? Ini sampai-sampai di sini aja sudah dibikin 2 nih. Ibu dengan bapak. Bapak lebih tinggi dari bapak, betul? Bapak lebih tinggi dari ibu, ya dah? Ya kan betul nggak Pak? Ada batas. Kenapa?
Allah yang mengingatkan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, maka posisinya selalu lebih tinggi. Halo? Jangan yang lebih tinggi itu apa nih Pak? Begitu ya Bu ya? Masya Allah. Saking tidak bolehnya Bu, istri kepada suami meninggikan suara, tidak boleh. Awas. Ini malah ditanya istriku apa? Ya, apalagi kalau sudah ditanya uang yang kemarin sudah habis, tek. Wah, cepat jawabnya Pak. Awas Bu, jangan pernah meninggikan suara kepada suami. Dulu ketika ibu masih gadis, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ketika ibu sudah bersuami, pindah Bu telapak kaki ibu kepada suami. Maka jangan sekali-kali ibu meninggikan suara kepada suami. Tidak ada bedanya dengan Al-Quran yang menyampaikan, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Coba, ini ngomong dengan suami udah bahasanya ngokok, marah-marah. Suaminya udah bagus-bagus, hanya pakai bahasa halus gitu ya. Jawabnya bentak-bentak aja. Ada yang begitu. Kalau di sini insya Allah enggak sedikit. Enggak. Di sini pun luar biasa santun sama suami. Ya, betul nggak Bapak Ibu? Oh enggak. Malah jadi mau dicontoh apanya dari teladan Rasul ini? Siti Khadijah dengan Rasulullah Pak, jeda usianya 15 tahun. Usia Siti Khadijah sudah berapa? 40 tahun kan? Sedangkan Rasul baru 25. Dan hebatnya lagi Pak Ma, ini luar biasanya. Rasul itu kan nggak punya perusahaan Pak. Rasul itu pekerja keras, tapi beliau tidak punya perusahaan. Sedangkan Siti Khadijah Bu, semangatnya yang luar biasa. 2/3 wilayah Arab Saudi itu miliknya Siti Khadijah Pak. Orang terkaya saat itu di muka bumi Pak. Firaun kan sudah nggak ada tuh. Yang terkaya Pak. Lalu apa yang dilakukan kepada Rasulullah? Meskipun seorang miliarder, Siti Khadijah menghadapi Rasulullah yang tidak punya bapak, tidak punya ibu, tapi kasih sayangnya luar biasa. Ibu langsung bilang, itu kan Rasul. Suamiku Rasul bukan. Nah kan jadinya baliknya begitu ya Bu ya. Nah, tetap Bu, pribadi mari kita contohkan. Dalam arti sekali lagi, kepada suami sopan santun itu betul-betul harus dijaga. Demikian pula suami Pak. Rasul itu nyaris tidak pernah marah kepada istrinya Pak. Halo? Sampai-sampai sekali lagi Pak, ketika suatu saat Rasulullah pulang dari masjid, pulanglah ke rumah, disiapkan minum. Masih ingat kan cerita ini Pak? Ketika diminum, Rasulullah kok tumben-tumben. Yang biasanya Rasul itu kalau minum Pak tidak pernah banyak. Mesti satu gelas itu tidak pernah dihabiskan. Satu gelas itu mesti disisakan. Dan selalu dilakukan seperti itu. Siti Khadijah Pak, kalau Rasul sudah pulang, beliau menyambut Pak dari pintu Pak, dengan senyum. Coba, Bapak begitu kan? Enggak. Gimana? Oh, siapa? Cemberut. Yang cemberut Bapak apa Ibu? Dua-duanya. Ya bagus kalau begitu ya. Boro-boro disambut. Lalu dikapain? Masya Allah. Nah Ibu sudah mulai berdehem-dehem ini. Sudah mulai berdehem. Bu, maaf kalau saya boleh tanya Bu, Ibu menyambut suami di depan pintu pakai biaya enggak? Pakai biaya enggak? Ibu keluar rumah pakai pewangian, pakai biaya? Mana yang dosa, mana yang benar? Nah, masih milih yang enggak benar kan? Nah, yuk Bu,
kita sambut Bu besok. Atau nanti pulang dari sini ibu pulang duluan. Sambut di pintu, ibu langsung rentangkan tangan. Ya. Loh, kenapa nggak boleh? Boleh kan? Bapak kira-kira kalau lihat istri di rumah seperti itu bagaimana? Peduli amat? Jangan Pak, Bapak juga harus peduli Pak ya. Kenapa? Oh, tumben katanya. Tumben. Nah inilah hasil ngaji yang benar Pak. Ya, berarti yang selama ini belum pakai kan? Makanya ketika sampai di rumah, istri sudah duluan langsung menyambut di pintu dengan ramah, dengan senyum, seperti senyumnya SPG. SPG Pak, tapi SPG biasanya banyak yang nggak benar Pak. Soalnya SPG itu senyumnya bukan senyum yang ikhlas. Yang beli. Iya, senyumnya bagi yang beli, yang nggak mau beli. Yang nggak mau beli gak disenyumin. Jangan Bu, awas jangan seperti senyumnya SPG ya. Senyumnya senyum yang ikhlas. Di pintu sudah nyambut. Wah, suamiku sudah pulang. Langsung ibu ngambil suaminya digandeng Pak. Ya Allah, digandeng Pak. Duduk dulu Bapak, duduk. Langsung diambilkan minum oleh ibu. Pak, sebentar. Biar saya istri menjadi istri yang soleha. Bapak tunggu duduk di sini. Diambilkan minum Pak. Ini minumnya. Duduk Pak. Minum Pak. Pas minum ternyata ngelak Pak. Habis. Padahal istrinya nunggu-nunggu. Aku nunggu kayak Rasulullah mulai habisin. Kan Rasul itu separuhnya Bu diminum. Setelah diminum Pak, yang satu saat itu kok tumben Rasul menghabiskan minumnya. Iya Pak. Ternyata kembalilah Aisyah atau Khadijah kembalilah ke dapur. Mau ambil lagi minum. Tadinya sih mau dikasih pemanis kan begitu Pak. Ternyata 2 toples di dapur itu yang habis adalah garam Pak. Rupanya tadi yang diminum air garam. Hampir aja Aisyah di dalam dapur itu hampir mau pingsan Pak. Ya Allah, Rasulullah Pak dikasih minum air garam, dihabiskan Pak. Saking cintanya kepada istri Pak. Cintanya kepada istri yang sudah nyiapin itu loh Pak. Lah coba besok Bapak. Jangankan garam 2 sendok. Baru kecut dikit aja, banget apa? Coba ya. Rasul pada marah Pak. Sampai-sampai ketika Aisyah kembali, wahai Rasul, kenapa tadi kau habiskan? Ternyata aku saking sayang padamu, daripada kau menelan rasa pahit, rasa getir, lebih baik biarkan aku saja yang menikmati. Gitu Pak. Jadi Bapak kalau urusan penderitaan, biar Bapak yang menderita. Biarkan istrinya ya. Nah gitu. Mau Pak? Oh yang bener. Yang bener ini ya. Kalau urusan menderita malah justru biarkan aja istrinya yang menderita. Gitu ya Pak ya. Jangan seperti itu ya Pak ya. Akhirnya apa yang terjadi? Aisyah sampai menangis Pak. Ya Allah, itulah pribadi Rasulullah Pak. Tidak pernah sekalipun mencacat makanan dan minuman. Apapun yang dibuat istrinya selalu enaklah Bapak. Dimasakin di rumah gak pernah dimakan. Karena lebih enak di warung Padang. Halo? Kalau di sini insya Allah enggak, pemasak semua ini beda wajah-wajahnya kan ahli-ahli masak semua. Ya Bu ya? Lebih sering masak apa lebih sering? Alhamdulillah. Karena ibu ini baik-baik hati semua Pak. Karena kata ibu tukang jualan enggak laku. Ya Bu ya? Sekali-kali tetap Bu, yuk diajak makan. Gitu ya Bu ya, makan di rumah, dimasakin Bu. Kalau saya sama istri kadang-kadang kalau sedang masak saya ikut masak Pak. Dan saya ikut senang masak. Apalagi makannya saya senang. Ya Pak ya, setuju Pak ya. Makannya kan biasanya bapak-bapak lebih senang daripada masak ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah ibu jamaah rahmatullah Pak, inilah pribadi Rasul. Bu, itulah pribadi istri Rasulullah. Sekali lagi Bu,
Istri Rasulullah itu luar biasa. Di antara itu semua, berapa istri Rasulullah itu waktu itu? Ya ada sekian ya. Nggak ada Pak satupun coba. Semuanya ketaatannya itu luar biasa. Bahkan Bu, Rasulullah Pak, ketika menghadapi masalah berat sekalipun, maka yang pertama kali menenangkan Rasulullah adalah istrinya Khadijah. Satu saat Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hiro. Tubuhnya menggigil, keringat bercucuran, sakit badannya panas yang luar biasa. Terkejut melihat Jibril Pak. Melihat malaikat Jibril itu kagetnya luar biasa. Apalagi disuruh lagi ikro kan begitu. Rasul kan sampai kebingungan, apa yang harus kubaca wahai cahaya, kan tidak tahu beliau waktu itu. Sampai memperkenalkan diri Jibril, akulah Jibril yang menyampaikan wahyu untukmu. Kan begitu. Ketika tahu itu Jibril, ya Allah, coba Pak, gimana Pak rasa kita ya? Jangankan kita ketemu dengan malaikat Jibril, baru ketemu dengan Pak Jokowi aja ngomong. Enggak. Masya Allah, luar biasa Pak. Nah, pada saat kondisi seperti itu, lalu apa yang dilakukan oleh Khadijah? Segeralah beliau mengambil selimut andalannya Pak, diselimutkan lalu dipeluknya. Setelah dipeluknya, apa kata Siti Khadijah? Muhammad, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Gak usah takut, gak usah khawatir, Allah senantiasa beserta kita. Manusia pertama, muslimah pertama yang masuk Islam itu kan perempuan satu, Siti Khadijah kan. Maka disebut dengan Ummul Mukminin, induknya, ibunya orang-orang mukmin. Gitu ya, Masya Allah, luar biasa. Satu saat lagi Rasulullah sampai mengatakan begini, wahai istriku, kita sudah punya anak, Fatimah waktu itu masih kecil. Ibu waktu itu nggak tahu ya. Kita nggak ada ya waktu itu. Sampai mengatakan begini Rasulullah, wahai istriku, perjalananku mendapatkan wahyu ini untuk disampaikan kepada umat betapa berat luar biasa. Lalu apa kata Siti Khadijah? Wahai Muhammad, aku serahkan seluruh harta bendaku, bahkan nyawaku aku serahkan padamu. Pakailah semuanya untuk menyebarkan agama Islam. Sekarang Bu, siapa yang begitu? Miliarder, punya suami, diberikan semua hartanya, dipakai sampai kemudian Bu, dari seorang yang terkaya, Khadijah ketika mau meninggal sampai menangis meminta kepada Fatimah anak-anaknya, wahai Fatimah, tolong, aku nampaknya sudah mendekati azal, sampaikan kepada ayahmu, tolong dipinjam atau diminta dulu kain yang pernah aku pakai selimutkan ketika pulang dari Gua Hiro itu, biar menjadi penutup kain kafanku, kata Siti Khadijah. Khadijah pulang membawa hanya sehelai kain Pak, dari kekayaan yang luar biasa di muka bumi. Halo? Tunggu. Bahkan kata Siti Khadijah, habiskan semua hartaku biar aku ringan di hadapan Allah, tidak memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan harta yang diamanahkan oleh Allah. Sampai demikian. Dan hebatnya lagi Bu, Siti Khadijah itu kan karena kekayaannya yang luar biasa itu membimbing semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau sekali waktu Rasulullah berdagang ke Syam dapat hasil, diserahkan kepada Khadijah. Khadijah langsung menghitung. Dan hebatnya lagi, itu Pak, Rasul Pak kalau menyerahkan sesuatu kepada istrinya mesti diniati Pak. Kita bagaimana? Nyok. Begitu. Gajian Bapak berapa? 40 juta itu kan waktu itu gimana ngisinya? Ya kan? Ya nggak Bapak Ibu? Biasanya Bapak Ibu gimana kalau menyerahkan sama istri? Ya. Nah, istrinya bilang, kok kurang? Gimana lagi coba? Dua-duanya nggak benar itu ya. Dua-duanya nggak benar. Lalu yang benar bagaimana? Suami memberikan istriku, sini. Ini uang gajian bulan ini ada 40 juta. Kenapa kurang? Oh 50 lah begitu ya. Ada 50 juta nih.
50 juta. Tapi alhamdulillah nih, saya dapat tambahan bonus nih 50 juta juga nih. Tapi maaf, ini sudah habis dipakai bayar utang. Gimana ini? Sampaikan Pak, ketika ibu bapak bilang dalam hati mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, istriku, aku nafkahkan uang gajianku untukmu dan keluarga. Dapat 1 pahala Pak. Selama ini begitu kan? Gimana? Gimana tadi Pak? Oh pantasnya nggak berkah. Oh nggak bercanda. Lah kita bagaimana mau meneladani Rasulullah yang utuh? Baru menyerahkan gajian aja kita sudah nggak benar. Ya Pak ya. Yuk jadi mulai besok niatin Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati Pak. Bismillahirrahmanirrahim, istriku, ini gajianku bulan ini, ku nafkahkan untukmu dan keluarga. Loh, kan apa-apa itu tergantung ijab kabulnya kan Pak? Ya ada kata-katanya kan yang dinilai oleh Allah. Nah kalau kita nyah-nyah aja, sedekah nggak tahu ya sedekah, apa ini? Apa infak, apa hadiah, apa kan pemberian itu banyak Pak. Ada infak, ada sedekah, ada jariyah, ada wakaf, ada hadiah, ya kan Pak? Nah ini kategorinya yang mana? Tergantung kepada niat kita. Lah sang istri yang luar biasa solehah itu ketika dikasih sama suami, lalu istri mengatakan bagaimana Bu? Matur nuwun. Islam tidak pernah mengajarkan matur nuwun. Islam mengajarkan apabila kata Rasulullah nih kalian mendapatkan satu kebaikan dari siapapun, ucapkanlah jazakallahu khairan katsira. Gimana Bu? Lancar. Tapi kok perasaan selama ini gak pernah bilang begitu ya? Pak, halo? Pernah gak dengar? Oh, itu dalam hati. Dalam hati. Tapi kan kalau diucapkan lebih baik ya Pak ya. Kan saling menghargai suami dengan istri. Begitu Ibu? Jadi mulai nanti siap begitu? Udah habis gajinya. Ya bulan depan. Insyaallah ya. Loh, emangnya mengucapkan jazakallah itu harus selalu dalam bentuk materi Pak? Tidak kan? Tidak. Tadi Ibu datang ke sini pakai apa? Pakai pesawat? Oh enggak ya. Numpang sama siapa? Kan kita dapat faedah, dapat manfaat. Maka ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Seperti itu Ibu. Itu indahnya Pak. Dalam keluarga itu, bapak memberikan nafkah jadi ibadah, istri mengelola nafkah yang diberikan suami pun menjadi ibadah. Semuanya jadi amal soleh Pak. Inilah yang disebut keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Istri tak pernah mengeluh diberikan seberapa pun oleh suami. Gitu Pak. Halo, istri kurang, tetangga nadinya ke suami. Berutang di mana-mana. Ada yang begitu? Enggak ada. Enggak, insyaallah ya. Enggak kalau di sini Pak, yakin enggak saya? Yakin enggak ada kalau di sini ya. Tiba-tiba Pak suami yang ditagih gitu Pak. Nanya ke suami padahal yang berbuat istrinya gitu ya. Kalau sini enggak. Bu, ini perhatikan Bu. Serupiah pun yang diberikan oleh suami kelak di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya. Maka Khadijah, Aisyah dan istri-istri Rasulullah semuanya selalu mencatat apa yang diberikan oleh Rasul. Disampaikan, dipertanggungjawabkan kepada Rasulullah. Ini perintah Allah, hasibu qabla an tuhasabu. Hitung-hitung apa yang kau peroleh sebelum aku, kata Allah, memperhitungkan kalian di hadapan para malaikat kelak di hari kiamat. Di yaumil hisab. Ibu awas hati-hati. Semua ibu diberikan pakaian. Alhamdulillah. Tanda syukurnya ibu diberikan pakaian, dipakai pertama kali ke undangan. Ya kan Bu? Ya kan? Halo, coba kalau saya boleh tanya ibu ini, Bu,
Sampai-sampai Siti Fatimah, putranya Rasulullah itu pakaiannya hanya satu. Ketika mau berperang, dibawa oleh Rasulullah, didampingi oleh Ali bin Abi Thalib, itu pun sudah tambal-tambalan berwarna hitam. Padahal orang kaya, Rasul itu kaya, Pak. Masya Allah. Sampai satu saat Fatimah kecil itu sampai kelaparan, Bu. Karena susunya Siti Khadijah itu tidak mampu keluar. Masya Allah. Ini luar biasanya kehidupan kita. Wah, subhanallah. Apa sih sekarang yang nggak tercukupi ya, Pak ya? Kadang kita syukurnya yang kurang. Punya baju bagus, bukannya pertama dipakai sholat, malah dipakai dulu ke mall. Oh, ada yang ke mall, ada keundangan. Nah, saya nggak tahu ini di antara itu yang dipakai sekarang bajunya sudah dipakai sholat semua belum? Oh, sudah ya? Berapa kali? Sekali. Sekali. Padahal baju yang dipakai ini harganya lebih mahal dari rukuh, saya yakin. Rukuhnya 100.000, Pak. Bajunya 3 JT. Ya kan? 3 JT, tapi ternyata dipakai sholat jarang. Rukuh sampai kumel, setahun sekali dicuci. Kalau mau lebaran. Baju yang hari-hari dicuci, dipakai wangi-wangi, dipakai sholatnya jarang. Di hadapan Allah kelak akan dipertanggungjawabkan Ibu. Ya, Pak Ibu ya? Ya, jadi seperti itu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada, baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Silakan, Bu, kalau ada yang mau bertanya sudah pukul 8. Ustaz, saya persilakan. Oh, belum ada. Jadi di antara sifat yang wajib dimiliki oleh Rasulullah, kita tahu ada berapa Pak sifat Rasul itu yang wajib dimiliki? Sifat Rasulullah itu ada 9, Pak. Ini yang utama, Pak. Yang utama, Pak. Ya, sekali lagi ini yang membedakan dengan yang lain. Yang membedakan dengan lain itu dengan makhluk-makhluk Allah atau manusia yang lainnya. Ada 9 sifat Rasul. 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil, 1 sifat yang jaiz. Ini wajib, Pak, diketahui oleh umat Islam nih. Jadi kalau Bapak dan Ibu belum tahu, ada 50 sifat Allah dan Rasul. Perhatikan, Bu. Nah, maka kalau dalam buku kecil itu disebut dengan aqaidul iman. Ya, akidahnya orang yang beriman itu ada 20. Ini wajib diketahui oleh umat Islam. Ya. Yang 41 itu sifat Allah. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz bagi Allah. Sifat yang wajib, anak-anak biasanya nyanyi. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayan sama basaraka lam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Hanya satu yang ikut Bapak karena seangkatan dengan saya. Anak-anak baru kalau diajak nyanyi ini jarang ada yang tahu. Tapi kalau diajak wongko ini langsung nyaut, Pak. Langsung nyaut, Masya Allah. Ini sifat Allah, Pak, dinyanyikan tadi macam Ibu tadi ya doa Allahu kafi. Yuk di rumah dibiasakan anak-anak begitu. 20 sifat Allah, 20 lawannya tadi. Yang satu sifat yang jaiz. Yang jaiz adalah a'rad basyariyah. Berikut sifat Rasulullah tadi ada 9, Pak. Yang 4 wajib, yang 4 mustahil, yang 4 ada pada kata sifat ya, S-I-F-A-T, sifat. Ya betul ya, sidik, faqana, amanah, tabligh. 4, Pak. Sekali lagi, sidik, faqana, amanah, tabligh. Sidik artinya jujur, terpercaya. Maka berharaplah kita punya anak-anak itu yang jujur dan terpercaya. Ini modal utama di antara manusia. Yang kedua adalah faqana. Faqana artinya cerdas.
Maka karena Rasul memiliki sifat cerdas, Rasul bukan orang pintar. Nabi Muhammad wabil khusus tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Maka Rasul bukan orang pintar. Karena orang pintar itu sukanya kebelinger. Setuju Pak? Maka saya menyarankan kepada bapak dan ibu ketika berdoa, jangan minta anak keturunan kita orang pintar. Jangan. Pintar itu bisa kebelinger Pak. Pintar itu bisa minteri. Betul nggak Pak? Ada nggak orang cerdas nyerdasi? Orang pandai mandai? Tidak ada. Tidak ada. Ada orang pandai kebelinger? Tidak ada. Yang cerdas kebelinger? Tidak ada Pak. Karena cerdas itu yang main otak dan hati. Sedangkan orang yang pintar hanya di sini Bu. Itu bedanya. Ya. Maka sekali lagi ibu mohon maaf. Di rumah ketika kita berdoa, ya Allah, jadikan anakku anak yang cerdas. Jadikan anakku anak yang pandai. Jangan anak yang pintar. Orang bisa nembak orang dengan jabatannya karena pintar. Kalau cerdas tidak mungkin Pak. Ya dah Pak. Karena pintar nembak anak buahnya. Tapi kalau cerdas tidak mungkin. Sifat Rasulullah cerdas. Gitu ya? Emangnya para pencuri itu nggak pintar Pak? Pintar nggak pencuri? Apa cirinya pintar? Gak bisa kesam punya orang ya. Orang cerdas tidak akan memanfaatkan pengetahuannya untuk yang buruk itu Pak. Orang pandai tidak akan pernah memanfaatkan ilmunya untuk perbuatan jahat. Kalau pintar bisa Pak. Ya, cybercrime itu kan orang-orang pintar ya Ustaz ya. Cybercrime. Orang-orang pintar Pak, tapi bukan orang pandai. Dia tidak punya hati, tapi hanya adanya di otak saja. Gitu ya Bu ya. Maka yuk diralat doa kita kepada Allah untuk anak-anak kita jangan menjadi orang pintar tapi orang yang cerdas. Nah, sidik, fatana, kemudian yang ketiga amanah. Amanah adalah ya amanah. Titipan ya. Apapun yang dititipkan, hidup kita juga adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah tabligh, selalu menyampaikan. Apapun yang disampaikan, maka Rasul menyampaikan balighu anni walau ayat. Sampaikanlah apapun yang datang dariku, sedikit pun biar menjadi manfaat dunia akhirat ilmu. Seperti itu Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Saya persilakan jika ada yang mau bertanya dipersilakan. Saya boleh minum dulu? Ini banyak minumnya Pak Masalah. Maka silakan Ibu. Nah, karena saya minum, saya langsung saya kasih contoh lagi satu Pak. Dulu kalau tidak salah pernah saya contohkan dulu. Tadi saya mendengar kita kan sudah meneladani Rasul Pak. Sehari Bapak dan Ibu minum berapa kali? Tak terhitung. Tadi doanya gimana? Tadi gimana doanya? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Bapak Ibu tahu nggak ini doa disampaikan oleh siapa? Halo. Nah, kan? Apakah Rasulullah membaca doa ini? Nah, tuh. Siapa yang bilang enggak? Siapa yang bilang iya? Ayo, dari mana tahunya? Dibuka betul. Jadi kalau kita mau mencontoh Rasul Bu, minumnya Rasulullah tidak pernah berdoa Allahumma barik lana. Rasul hanya berdoa ketika mau minum mengucapkan Bismillah. Tuh kan, mudah. Halo? Halo? Nah, kan? Nah, yang membedakan Pak, makan juga begitu Pak. Makan juga Rasul tidak pernah membaca Allahumma barik lana. Rasul mengucapkan Bismillah. Yang membedakan ketika minum, setiap beliau mau apa namanya? Mau menegak atau mau minum, maka ucapkan Bismillah dan setelah selesai karena tidak dihabiskan kan, langsung juga mengucapkan hamdalah. Hamdalahnya Alhamdulillah. Tuh, tidak alhamdulillah rabbil alamin ternyata. Bukan Bismillahirrahmanirrahim ternyata yang dibaca.
Kita kalau mau contoh, ya, saya ulangi. Bismillah. Selesai. Alhamdulillah. Ini mengulang lagi. Nah, itu bedanya Pak. Tapi kalau mau makan, Bapak cukup mengucapkannya 1 kali Bismillah, 1 kali Hamdalah. Gitu Pak. Jadi itu tidak setiap nyuap. Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah. Makan selesai nih makan. Gitu ya Bu ya. Masya Allah. Itu Bu ya. Oke, termasuk ini Mak. Jadi kan sekarang musim batuk nih sama bersin. Langsung. Langsung lagi. Nah, kalau bersin pun demikian. Apa yang diucapkan? Ini saking kenal. Waduh, alhamdulillahirobbilalamin. Wah, kencengnya alhamdulillahirobbilalamin. Padahal sudah pernah begitu. Yang diucapkan juga sama. Alhamdulillah. Bersin Pak. Bahkan sampai dikatakan Rasul, ada sahabat tanpa sengaja Pak, saking sedang membiasakan ketika bersin langsung mengucapkan alhamdulillah. Ketika sholat bersin langsung mengucapkan alhamdulillah. Kaget sahabat yang lain, loh ini kok lagi sholat bersin alhamdulillah. Maka disampaikan kepada Rasul, tidak apa-apa, boleh mengucapkan karena itu sudah otomatis. Gitu ya Pak ya. Bahkan yang dilarang di dalam WC adalah mengucapkan ayat Al-Quran kan Pak? Ya enggak? Tapi jika karena itu kebiasaan, jadi boleh. Contoh, Bapak kepleset di WC mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayat Quran bukan? Boleh nggak? Bapak bersin mengucapkan Alhamdulillah. Ayat Quran bukan? Boleh nggak? Boleh kalau itu menjadi kebiasaan. Yang tidak boleh itu Bapak ke WC bawa Quran, baca Quran di WC. Nah, itu nggak boleh. Ini kok baca Quran di WC, nada itu yang tidak boleh. Begitu ya Bu ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Halo. Nah, hal yang kecil lagi masih tunggu yang nanya ini. Tunggu tahun depan berarti ya. Pak, Bu, seringkali di antara kita, maaf, ini kan ini dikasih ada rezeki ini dari Allah. Ada minum, ada makan. Suka-suka tersisa. Rasul sampai mengingatkan jangan pernah sisakan makanan dan minumanmu. Jikapun kamu sudah tidak kuat, bawalah. Bisalah dikasihkan kepada peliharaan di rumah atau apa begitu ya. Termasuk air, sekiranya kita memang sudah tidak kuat karena kembung, bawalah, kasihkan, siramkan ke tanaman. Gitu loh Pak. Inilah Islam mengajarkan luar biasa. Jangan pernah merasa ya Allah ini air tersisa 1 tetes Pak. Air yang tersisa, jangan keberkahannya di situ. Dan selain itu Pak, setetes air kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala jika terbuang sia-sia kelak di akhirat akan meminta pertanggungjawaban kita. Saya sering melihat Pak, tempoh hari saya ikut kegiatan biasa kan kalau di acara walimatul urus atau acara apa gitu ya Pak ya. Kan prasmanan tuh. Oh, Bapak kalau prasmanan ngambilnya dikit apa banyak Bu? Ya kalau bisa banyak lah. Banyak tapi habis. Ya kan Bu? Ini ya Allah, saya sampai sama istri saya ngambil foto-foto, astagfirullahaladzim, makanan Pak. Ya Allah, berantakan berserakan di bawah-bawah kursi itu. Coba Bapak perhatikan. Gak usah jauh-jauh di sini aja di Bandini. Mana di galeri ya? Baru mau aja Pak ya. Coba lihat Pak di atas kan banyak tempat minum makan ya. Masya Allah Pak, berserakannya makanan. Naudzubillah min dzalik. Orang yang di hatinya ada iman dan Islam khususnya tak akan membiarkan makanan tersisa Pak. Ya, begitu ya Bu ya. Apalagi di rumah, hati-hati dengan makanan. Maka ini tentu saja kebiasaan-kebiasaan yang dicontohkan Rasulullah itu sampai-sampai Ibu maaf Bapak, Rasul saking tidak inginnya ada sisa makanan, ketika habis makan dijilati ujung jarinya. Tapi jangan salah paham, jangan terlalu tekstual Ibu dan Bapak. Habis makan nasi dicampur dengan gulai, dicampur, dirames kan? Habis dirames belepotan kemana-mana masih dijilati semuanya. Jangan terlalu letterlock begitu.
Gitu ya Bu ya. Yang maksud dijilatin itu karena Rasul makannya bukan makan berkuah Pak. Rasul makannya kurma yang nempel aja di ujung jari, yang dijilat ujung jari ini sampai ke semua. Ini mah gak bener Pak, cuci Pak kalau yang kayak gitu, gak usah dijilatin, jijik ya Pak ya. Nah jadi memaknai hadis juga harus tidak literal kontekstual gitu ya Pak ya. Seperti itu ya Bu ya. Seperti itu. Yuk sekali lagi kita mulai dari rumah kita. Kita biasakan anak biar beradab kepada orang tua, jangan pernah berkata-kata yang kasar kepada orang tua. Bahkan mohon maaf kalau saya boleh menanyakan kepada bapak dan ibu, putra bapak dan ibu di rumah menggunakan bahasa Jawa atau Indonesia? Bahasa Jawa. Yang menggunakan bahasa Jawa kepada orang tua, anaknya masih menggunakan ngoko, kromo atau kromingil? Ngoko. Pak, percaya nggak Bapak? Jika putra Bapak hari ini menggunakan bahasa ngoko, tunggu 10 tahun. Tunggu 20 tahun. Makin ngoko Pak besok. Malu Pak mau ngomong dengan bahasa yang halus. Betul nggak? Iya Pak, makanya dibiasakan dari kecil. Nah, yuk bilangnya jangan bahasa yang ngomong. Pak mangan Pak. Mangan Pak. Gitu ya. Nah, yang halus. Tapi kalau sudah dibiasakan Pak, kata-katanya santun, tidak pernah meninggikan suara di hadapan orang tua. Anak sampai besar luar biasa. Ada seorang anaknya menjadi jenderal Pak. Ayahnya ternyata cuma kopral Pak. Siapa yang harus menghormat berdasarkan jabatan? Ayahnya kan? Karena kopral, bapaknya jenderal. Tapi ketika ketemu, Masya Allah, Pak masih dalam keadaan seragam kedua-duanya. Anaknya yang sujud di hadapan orang tua. Ini anak yang berbakti. Kenapa? Karena ada pendidikan dari kecilnya Pak. Dibiasakan. Maka saya sampai-sampai Pak ketika saya mengisi motivasi dengan anak-anak, Pak maaf, ini ada kebiasaan anak-anak sekarang Bapak Ibu, ini tolong diperhatikan. Ibu dan Bapak membiasakan memanggil anak itu jangan begini Bapak Ibu. Rasul tidak pernah, Al-Quran tidak pernah mengajarkan manggil anak itu begini. Jangan dikira ini sepele Pak. Rasul tidak pernah mengajarkan memanggil anak itu begini. Al-Quran memanggil ya ayyuha. Coba Pak kalimatnya. Ya kan? Ya kan? Terus kemudian ketika sholat, mau sholat dipanggil hayya, ya enggak? Hayya 'alas sholat, ya enggak Pak? Hayya itu bukan begini Pak. Hayya, bukan. Ya, kalau hayya itu panggilannya begini. Hayya, tangannya direntang Pak. Hayya, sini, ayo sholat. Tapi kalau panggilannya dengan panggilan ya, rentangkan keduanya. Ya bunayya, sini nak. Al-Quran memanggil itu Pak. Tapi jangan cepet-cepet Pak. Ya, anakku sini, kiri, kanan. Jangan, Pak, itu fakir Pak. Rentangkan, biasakan memanggil. Yang memanggil seperti ini Bu, hanya dua. Yang pertama penjajah, yang kedua para raja kepada bawahannya. Ya kan Pak? Coba. Raja kan suruhnya begini Pak. Sini, kepada abdi dalamnya. Datang sampai ngesot Pak. Karena suruh nunduk. Datangnya suruh nunduk. Ini kan suruh nunduk Pak. Maka kita Bu kepada anak-anak, yuk dibiasakan dari hal yang seperti ini. Termasuk hal yang kecil lagi, ibu kalau dipamiti sama anak-anak ibu nyalimin tangan ibu dan bapak. Nyalimin gak? Biasanya yang diangkat tangan ibu atau tangan bapak? Diangkat. Harusnya dikasih contoh nih sekarang ini. Harusnya biar tahu nanti contoh di rumah. Dibiasakan Bu kepada anak-anak ketika nyalimin tangan bapak jangan mau diangkat tangannya. Tangan bapak biar di bawah. Kenapa tujuannya? Agar anak membiasakan merendahkan diri. Paham Pak? Ini malah tangan bapak diginiin. Betul enggak? Iya. Mulai hari ini jangan ya. Biar anak itu belajar merendahkan diri. Anaklah yang nunduk Pak. Setuju? Begitu? Baik, ini sudah pukul 10. Terasa ya. Karena panjang Pak kalau kita bercerita masalah keteladanan Rasulullah itu betapa banyaknya. Maka dari yang sedikit-sedikit ini ya Pak ya, Ibu, yuk kita terapkan di keluarga kita. Sehingga sekali lagi berharap ketika kita melihat sebuah kalimat dalam Al-Quran surat
Al-Kahfi, masih di ayat yang terakhir, kalimatnya adalah faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berkeinginan, berharap, bertujuan berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah, dihimpun dengan syuhada dan solihin, disatukan dengan orang-orang terkasih di akhirat, falyamal amalan salihah, beramal solihlah dan jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, termasuk HP yang ada di rumah Bapak Ibu. Setuju? Lebih berat ke HP daripada ke suami. Iya, HP yang dipegang hari-hari, suami mana ada. Baik, Ibu jamaah rahimakumullah, ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kekurangannya, tapi yang pasti sudah 1,5 jam. Tanpa terasa ya, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya Pak ya. Bagi Ibu dan Bapak sekali waktu berkenan hadir ke tempat kami di Pakem, monggo Bapak Ibu. Mau menginap boleh. Ada 8 kamar di rumah kami. Insya Allah sudah kita sediakan apa-apanya. Mari silakan. Mau bermalam boleh. Beberapa waktu yang lalu sampai dari luar daerah datang ke tempat kami hanya ingin cek tilawah Pak, hanya cek Al-Fatihah Pak, dari Jakarta Pak. Dari Jakarta datang beberapa rombongan, ada dari Bogor, ada Bekasi, ada dari mana-mana. Hanya ingin cek tilawah, terus kemudian bermalam dan lain sebagainya. Termasuk ke Pak Ustadz tadi saya sampaikan, biasanya kami ada mabit Bu di rumah. Anak-anak biasanya akan saya bekali dengan 2 Pak. 2, yang pertama wudhu yang benar, sholat yang benar. Hadiah dari kami bagi siapapun yang datang, khususnya anak-anak yang bisa bermalam di tempat kami, pasti saya bekali itu Pak. Insya Allah. Silakan nanti diagendakan mungkin dari TPA boleh bermalam Ustaz. Silakan dengan senang hati. Gak usah nyiapin apa-apa, bawa uang aja yang banyak. Oh enggak, bercanda Ibu, bercanda. Kalau Ibu mau bawakan makanan, bawalah. Tempat kami sediakan, fasilitas insya Allah kami sediakan. Dan bukan cuma fasilitas, saya siap membersamai dari mulai tahajud sampai materi semuanya sampai tuntas insya Allah. Pulang anak bapak dan ibu bisa wudhu dengan benar, sholat dengan sempurna. Setuju? Apa jadinya? Apa jadinya? Ya baik. Bagi ibu saya mengingatkan yang masih punya HP, jangan lupa ibu dibuka YouTube Sinar Qalbun Salim, jangan lupa subscribe. Ya itu sedekah bagi bapak ibu. Insyaallah. Sampai sini dulu Ibu Bapak. Insyaallah tahun depan kita jumpa lagi atau kapan? Jika dunia tidak mempertemukan kita, maka senantiasa berharap kepada Allah. Mudah-mudahan di masjid ini semua jamaah yang hadir menjadi saksi kelak di akhirat yang dapat memberatkan timbangan amal soleh kita dan bersaksi di hadapan Allah bahwa kita pernah berjumpa di sini untuk belajar agama Islam, mencontoh apa yang diberikan Rasulullah, saling mengingatkan. Maka ketika di antara jamaah ada yang masuk surga duluan, ingatkan kami. Demikian, mudah-mudahan Allah jumpakan kita di akhirat, di surga Jannatul Naim, di tempat yang seabadi-abadinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu